Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita kembali meningkatkan diri ya dengan belajar berbagai ilmu akuntansi. Melanjutkan transaksi yang ke-8 untuk kasus PT Subur Makmur ya, PT Subur Makmur di kasus Accurate Online persiapan ujian CAD Certified Accurate Data Entry. Nah, di sini kita di video yang kemarin sudah kita bahas dari database sampai ke 7 transaksi ya, yang ke-7. Nah, kemudian di sini sudah selesai kita kerjakan. Sekarang kita lanjutkan ke transaksi yang ke-8. Ini dia. Melakukan pelunasan kepada PT Inovasi Unggul nomor faktur INV 400 dan pembayaran dengan giro bank ya. Dengan tanggal cairnya ini 15 Februari. Ini harus diperhatikan ya, jadi nggak langsung cash ya. Kita masih di sini atau kita close dulu biar nggak bingung. Masuk ke menu pembelian. Pembayaran pembelian ya, di sini kepada Inovasi Unggul. Oke, di sini pakai bank, terus metode bayarnya ini tanggalnya kita perbaiki dulu, tanggal 10 Januari ya. Metode bayarnya di sini ada giro ya, cek atau giro. Nah, dia ada tempo sampai 15 Februari 2023. Oke, di sini kemudian di sini nomor gironya adalah GR00 7263. GR 00 7263 kemudian kita ambil di sini ya, sudah ya, di sini kembali kita ambil dulu INV ini 10 juta dibayar semuanya. Baik ya, di sini kita tulisi pelunasan faktur tanggalnya 10 Januari 2023 dan nanti akan dibayar pada 15 Januari Februari ya. Kita klik hitung nilai pembayaran. Setelah itu kita simpan dan tutup. Ya, Bu. Tanggal 11 Januari transaksi ke-9. Ini ada retur pembelian kepada PT Angkasa Luas atas tagihan tanggal 8 ya, yaitu kulkas Samsung 2 piece. Ini kita close dulu. Di sini returnya kepada PT Angkasa yang sudah kita beli sebelumnya. Masuk ke menu pembelian, kemudian retur pembelian. Silakan dipilih Angkasa Luas. Tanggalnya adalah tanggal 11 Januari ya. Ini returnya ada 2 unit ya. Jadi fakturnya kita ambil dulu. Fakturnya adalah pemasoknya ini. Nomornya adalah yang ini nih ya, 2023. Kita ambil. Yang dikembalikan hanya kulkas Samsung, jadi ini kita hilangkan checklist 2 ini. Kita klik lanjut. Kemudian di sini kita ganti hanya 2 unit ya, totalnya 1.700.000 rupiah ya, ditambah dengan PPN menjadi 1.887.000 rupiah. Oke, retur karena rusak. Kalau sudah, kita simpan. Dokumen transaksi yang ke-10 tanggal 12 Januari menginput
masukkan nomor seri faktur pajak perusahaan untuk transaksi penjualan sebagai berikut. Klik smart link, ini kita cancel dulu. Klik smart link, kemudian penomoran faktur pajak kita tulis dari nomor 20123 sampai nomor 20123 oke ya. Oke, tanggalnya ini udah otomatis tanggal 12 Januari ya. Kita simpan. Terus transaksi yang ke-11 tanggal 13 Januari menerima pesanan penjualan dari CV Abadi dengan informasi sebagai berikut. Kita tutup dulu ya. Pesanan penjualan, kita masuk ke menu penjualan, kemudian pesanan penjualan dari CV Abadi, tanggalnya tanggal 15 Pak. Oke, 15 Januari. Nomor PO-nya kita otomatis saja. Yang pertama adalah kulkas Samsung. Kulkas Samsungnya ini 20 item, harganya Rp1.750.000. Yang kedua adalah ini TV Samsung lagi ya, 4 unit kali 5.400.000 ya, 21.600. Yang ketiga adalah mesin cuci tabung, nilainya 10 unit ya, Rp24.500.000 ya, totalnya Rp90.021.000. PPN nya adalah 11%. Ini ada keterangan pesanan penjualan tanggal 13 Januari. Pesanan tanggal 13 Januari. Jadi 13 Januari itu ada pesanan, baru kita input sekarang itu datanya, atau datanya baru masuk. Setelah itu kita simpan. Di dokumen 12 di sini ada surat jalan ya, ada surat jalan yang tadi itu. Jadi yang tadi itu bisa pakai dua cara, langsung dari sini juga boleh. Yang tadi itu kita klik lagi di sini, langsung kita proses bisa. Nah, seperti ini. Jadi bisa pilih pengiriman, klik di sini ya. Jadi bisa dari sini langsung, atau bisa lewat menu penjualan pengiriman barang juga boleh. Ini hanya cara yang beda saja. Tanggalnya kita ganti 15 Januari 2023. Kemudian pengirimannya di sini nggak ada keterangan, oh pakai mobil box ya. Pakai mobil box, kita tulis dulu mobil box ya. Kita klik sebagai baru. Oke. Keterangannya pengiriman pesanan atas pesanan penjualan di CV Abadi. Ini pengiriman. Nomor PO-nya PO Abadi 336. Oke. Nah, di sini sudah betul semua datanya. Barangnya ada 34 ya. 3 jenis barang. Kemudian dokumen berikutnya, karena di sini langsung ke faktur, maka kita bisa langsung klik faktur di sini. Klik faktur akan diarahkan ke dokumen yang ke-13. Tanggalnya adalah masih di tanggal 15 Januari 2023. Totalnya Rp90.021.000 ya. Di sini tagihan atas oke, sudah betul semua data-datanya ya. Rp90.021.000 kita bisa simpan.
Dokumen yang ke-14 bagian pertama, ini ada 2 bagian ya. Perusahaan menerima penjualan secara tunai dari toko elektronik solusi dengan informasi sebagai berikut ya. Kemudian pelanggan dibebankan ongkos kirim senilai Rp100.000. Baik, kita masuk dari faktur penjualan ya. Kita ulang lagi dari faktur penjualan. Di sini kita masukkan elektroniknya solusi ya. Nama ininya solusi. Tanggalnya tanggal 17. Barangnya adalah mesin cuci LG Prima dan Sharp 2 ya. Kemudian Sharp totalnya Rp21.090.000. Ini mah TV ya, salah. TV Sharp ya, 2. Jadi totalnya Rp23.643.000. Kemudian ini ada biaya lain-lain, jadi biaya angkut ceritanya itu dibebankan kepada pihak pembeli. Nah, bagi kita ini perlakuannya sebagai pendapatan ya. Di sini diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain Rp100.000. Cuma nanti dibagi D ini di sini maksudnya adalah sebagai biaya bagi si itu. Maka di sini tambahkan dulu di bagian sini pendapatan lain-lain Rp100.000. Oke, kita klik lanjut. Total menjadi Rp23.743.000. Kemudian di bagian sini kita pilih penjualan tunai ya. Penjualan tunai. Oke, karena tunai berarti dia COD ya, di sini COD, kita ganti COD. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan. Nah, kalau sudah selesai, nah teman-teman ini udah tunai ya, tunai, kemudian alamat sudah, diskon nggak ada, jumlahnya sudah betul. Nah, karena ini tunai maka langsung dibayar. Pembayarannya ada di 12, ada di dokumen 14.2 ya. Ya, di sini ada di 14.2. Maka langsung kita proses ke pembayaran. Di sini soalnya adalah pakai bank ya, 17.01.2023. Oke, kita hitung nilai dulu. Oke, keterangannya bisa kita tulis penerimaan pembayaran. Pembayaran penjualan tunai ya, penerimaan penjualan tunai. Oke, kita cek lagi ya, totalnya 23.743, ada diskon, kemudian pakai bank. Di sini nggak ada keterangan, jadi kita nggak diganti ya, di sini sudah. Kalau sudah kita simpan. Oke. Nah, kita cek sekali kali ya, seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman bisa juga melihat rincian di sini ya, kalau mau dilihat di seperti ini. Bisa dicek di rincian jurnal seperti ini ya, jurnalnya secara manual. Baik, kita lanjutkan ke dokumen 14.2 sudah ya, ini transaksi yang ke-15. Tadi ini sudah kita kerjakan. Sekarang 15 adalah Laundry Jengklin melakukan pelunasan atas faktur IMV 21 ya.
di mana pelunasan secara transfer bank. Oke, kita masuk ke di sini masih ya ke penerima penjualan ya. Kita close dulu. Data baru ya. Data baru kita pilih laundry Cengkelin. Di sini pakai bank, tanggalnya tanggal 18. Kemudian kita pilih fakturnya yang mana, yang ini INV 21 20 juta rupiah, yang dibayar adalah 20 juta ya, sesuai dengan faktur. Kita klik lanjut. Keterangannya penerimaan pelunasan piutang. Oke, kita klik di sini untuk memasukkan nominal 18 Januari 2023 ya. Kemudian kita simpan. Dokumen yang berikutnya adalah 16. Perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada laundry Cengkelin dengan rincian sebagai berikut. Kita masuk ke menu penjualan ya. Faktur penjualan. Laundry Cengkelin, tanggalnya tanggal 19 Januari 2023. Yang dijual adalah LG dan kulkas Samsung. Mesin cuci LG 15, kulkas Samsung 3. Ini 15 ya, kali 3.200.000, totalnya 48 juta rupiah. Yang kedua adalah kulkas Samsung. Kulkas Samsungnya adalah 3 unit ya, kali 1.750.000 rupiah. Kita klik lanjut ya. Kemudian BLN nggak ada. Kemudian itu ya, mata uang Indonesia. Kemudian terminnya adalah 60 ya. Kita ke sini penjualan kredit gitu ya. Pengirimannya kita di sini keterangannya dikirimnya tanggal 19 juga sama ya. Ini kita isi 19/01/2023. Oke, kalau sudah kita simpan. Dokumen yang ke-17 ada retur dari Cengkelin ya. Ke tadi tata transaksi ini tadi. Yang dikembalikan adalah mesin cuci LG sebanyak 2 unit. Kita masuk ke penjualan, kemudian retur penjualan. Kita klik nama company-nya. Tanggalnya tanggal 20/01/2023. Oke, kita cari fakturnya. Yang ini tadi ya. Kita ambil hanya yang mesin cuci LG 2. Ini kita hilangkan checklistnya. Kita klik lanjut. Kemudian kita klik lagi di sini. Sesuai dengan ini 2 saja. Oke, 2 kali 3.200.000. Kita klik lanjut. Totalnya 6.400.000 tambah PPN jadi 7.104.000 rupiah. Retur karena mesin tidak menyala ya. Retur karena mesin tidak nyala. Oke. Kalau sudah, ini kita sesuaikan tanggalnya ya. Kita bisa simpan dan tutup. Dokumen ke-18 tanggal 22 Januari, perusahaan mengeluarkan stok yang diretur oleh laundry Cengkelin dari gudang agar tidak dijual kembali. Di sini sebelum kita lakukan angka ini
Ini penyesuaian ya. Kita masuk ke menu pengaturan dulu, referensi, terus akun perkiraannya ada yang dilingkan ke beban barang rusak. Jadi klik di sini preferensi. Nah, di preferensi ini kita klik di bagian akun perkiraan. Di bagian persediaan di sini, untuk akun penyesuaiannya, kita masukkan beban barang rusak ya. Beban barang rusak. Setelah itu kita simpan. Kemudian kita masuk ke bagian persediaan ya. Di sini persediaan, terus ke penyesuaian persediaan. Penyesuaian persediaan. Kemudian kita pilih barangnya, yaitu tanggal 22 Januari dulu. Barangnya mesin cuci LG. Mesin cuci LG sebanyak 2. Ini kita klik pengurangan ya, pengurangan. Kita klik lanjut ya. Kita masuk ke sini, barang dikeluarkan ini, kita ganti ke beban barang rusak. Kalau sudah, kita tinggal simpan. Dokumen yang ke-19, perusahaan melakukan pengisian uang kas dari bank dengan detail sebagai berikut. Jadi dari bank ini dipindahkan ke akun kas ya. Menu kas bank, transfer bank, memindahkan saja di tanggal 24 dari bank ke akun kas. Nilainya adalah Rp1.500.000. Oke, kalau sudah kita simpan. Dokumen yang ke-20, trans 20, perusahaan menambahkan item baru dengan detail sebagai berikut ya. Nama barangnya dispenser Miyako, kena PPN biasa ya. Jadi kita tutup dulu di sini. Kita masuk ke menu persediaan ya, persediaan, kemudian barang dan jasa. Oke, setelah terbuka barang dan jasa, di sini kita ketikkan namanya dispenser Miyako. Apa namanya, Pak? Miyako. Ini kita umum ya. Kemudian info lainnya, harga jualnya Rp1.250.000. Satuannya nggak ada di sini. Jadi saya samakan yang lainnya. Kemudian Rp1.250.000. Oke, kemudian PPN kena ya, biasa PPN 11%. Harga beli dan lain-lainnya tidak ada informasi yang disajikan, sehingga tinggal kita simpan dan tutup ya. Dokumen yang ke-21, transaksi ke-21 tanggal 27, perusahaan membuat promo paket murah meriah dengan detail sebagai berikut ya. Di sini ada paket murah. Kita masih di menu barang dan jasa ya, kita buat baru. Jadi masih di sini. Kita tulisin namanya paket murah ya, paket murah meriah. Kategorinya umum. Jenis barangnya kita ganti ke grup ya.
Terus kita masuk ke rincian grup dulu. Kita isikan ya, 1 Sharp LED 32 dan kulkas Samsung. Satu ya. Kemudian kulkas Samsung juga 1. Oke, kemudian penjualannya adalah 4.400.000, satuannya set ya. Karena PPN dulu 11%. Ini kita hilangkan jadi 4.400.000. Oke. Di sini satuannya kita ketik set ya. Oke, paket murah meriah sudah namanya udah betul. Harganya 4.400.000 per set. Kena PPN ya, kemudian kulkas Samsung dan LED 32 in. Oke, kalau sudah kita simpan.